Om Swastiastu, good morning, how are you today? Saya akan memperkenalkan this is my village tentang suasana desanya. Kalau pagi hari inilah background suaranya. Dan biar lagi satu videonya nggak di-banned sama YouTube kemarin ya. Oke, kita akan mulai pembelajaran hari ini tentang perkembangbiakan hewan. Nah, perkembangbiakan hewan itu ada dua, yaitu secara vegetatif dan generatif. Nah, yang kita pelajari hari ini adalah perkembangbiakan vegetatif. Apa itu perkembangbiakan vegetatif? Bisa dilihat di. Nah, mari kita lanjut. Untuk perkembangbiakan kita akan membahas dulu apa itu perkembangbiakan. Nah, perkembangbiakan itu adalah bertujuan untuk si tumbuhan, binatang maupun manusia untuk melestarikan keturunannya atau melestarikan jenisnya. Nah, misalkan kalau binatang itu tidak berkembang biak, berarti binatang itu akan menjadi punah. Itu tujuan dari perkembangbiakan. Nah, mari kita lanjut untuk ke perkembangbiakan secara vegetatif. Nah, arti perkembangbiakan secara vegetatif itu sama kayak tumbuhan, berarti kayak pelajaran kita kemarin tentang tanaman. Perkembangbiakan vegetatif pada hewan itu artinya hewan itu melakukan perkembangbiakan secara tidak kawin. Nah, ini biasanya terjadi pada binatang, hewan, atau hewan invertebrata atau hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Nah, individu yang dihasilkan memiliki sifat yang sama dengan indukannya. Itu konsep dari perkembangbiakan secara vegetatif. Nah, perkembangbiakan secara vegetatif ini dapat terjadi melalui beberapa cara sebagai berikut. Nah, yang pertama itu ada dengan cara pertunasan. Nah, artinya perkembangbiakan individu itu berasal dari bagian tubuh induknya. Itu adalah konsep dari perkembangbiakan pertunasan. Nah, contohnya di sini adalah tunas anemon laut. Contohnya di sini ada ubur-ubur, ada hidra. Nah, itu konsepnya ketika tunas sudah dapat hidup mandiri, tunas akan memisahkan dirinya dari induknya. Itu proses pertunasan dan contoh-contoh dari pertunasan. Baik, saya akan mengenalkan lagi tentang hidra. Hidra itu tunas kecil yang tumbuh menjadi hewan baru yang melekat pada induknya. Nah, lama-lama tunas itu akan lepas dari induknya dan tumbuh menjadi hewan yang lebih dewasa atau hewan dewasa. Selanjutnya itu ada pembelahan sel. Nah, perkembangbiakan yang dilakukan biasanya hewannya itu bersel satu atau namanya anseluler, bukan jaringan anseluler ya. Nah, contoh pada hewan ini adalah amoeba atau bakteri dari paramecium. Nah, di sini contoh paramecium ada, amoeba sudah ada. Itulah contoh dari pembelahan sel. Selanjutnya itu adalah cara perkembangbiakan dengan fragmentasi, adalah dengan pemisahan memutuskan diri, biasanya hewan bersel banyak atau multiseluler. Kedua tubuh yang telah putus dapat tumbuh menjadi dua individu baru. Contohnya itu adalah pada cacing pipih. Nah, inilah gambar cacing pipih. Itu ada sporulasi atau pembentukan spora. Adalah suatu pembentukan spora pada hewan invertebrata. Contoh pada Plasmodium dan Anopheles. Ini sedikit kayak parasit ya. Nah, selanjutnya itu ada piadogenesis, adalah perkembangbiakan menggunakan sel tubuh atau sel somatik induknya. Contohnya ini terjadi pada cacing hati. Nah, biasanya cacing hati ini ditemukan pada hati hewan-hewan berkaki 4. Contohnya di sini ada cacing hati, ada sapi. Nah, sekian pembelajaran saya hari ini. Astenggara bisa
mengerti tentang perkembangbiakan hewan secara vegetatif atau secara tidak kawin. Nah, untuk evaluasi seperti biasa Ayah akan sampaikan di Google Classroom. Jam 9 Ayah akan sampaikan soalnya. Oke, kalian bisa menjawabnya pada jam 9. Sekian dari Ayah tutup dengan Rama Santi. Om Santi Santi.